sekarang kita bicara ke Muhammadiyah saja, ya. Setuju ya? Tapi nanti ada politiknya, jangan kaget, ya. Muhammadiyah kita ini sesungguhnya merupakan the biggest and the oldest Islamic organization in the whole world. Nah, komunisme itu kan sama rata, sama rasa. Ya itu untuk yang apa? Untuk rakyat yang kecil, yang gembel itu. Ya kalau pemimpinnya itu hidupnya luar biasa mewahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi supaya lebih akrab ya, saya tinggalkan podium ini ya. Tentu saya sangat bergembira, alhamdulillahirrahmanirrahim ya, bisa menyaksikan Umri yang gagah ya. Kemudian dari waktu ke waktu makin mendapat tempat di hati masyarakat ya. Sehingga generasi muda di sekitar kita ini ya pada mendalami ilmu ya sesuai dengan keinginannya. Dan mula-mula saya punya catatan, setahu saya itu adalah dialog kebangsaan oleh Pak Amin Rais. Ini sekarang saya lupakan, sekarang kita bicara ke Muhammadiyah saja, ya. Setuju ya? Tapi nanti ada politiknya, jangan kaget, ya. Jadi yang saya hormati Bapak Ketua PWM, Pak Dr. Hendri, kemudian Pak Saidul Amin, Pak Rektor kita, Pak Fauzi Kadir, ini dulu kader saya, gitu. Dulu di Yogyakarta lebih sering baiknya daripada nakalnya ya. Jadi beliau baiklah ya, beserta Pak Saidul Almarhum, Pak Zulkifli Halim dan tokoh-tokoh yang waktu itu memang menyerap ya pikiran-pikiran progresif dari Islam ya. Kemudian ketika kembali ke daerah asal masing-masing masih ada ghairah perjuangan ya. Sampai sekarang beliau menjadi ketua DPW Partai Umat ya. Pakai M2 ya, jangan Partai Umat ya, karena umat itu tertera dalam Al-Quran beberapa kali ya. Dan nanti saya bicara masalah ini sedikit saja ya. Jadi saya ingin menyampaikan ya, bahwa Muhammadiyah kita ini sesungguhnya merupakan the biggest and the oldest ya, Islamic organization in the whole world ya. Jadi organisasi Islam yang paling tua dan paling besar di muka bumi ya. Memang kalau di Indonesia itu kemungkinan memang saudara kita dari Nahdlatul Ulama itu lebih banyak ya, mungkin 10-15 juta lebih banyak ya. Sesungguhnya ini juga klaim saja ya. Karena Muhammadiyah itu kalau yang punya KTA itu mungkin tidak ada 1 juta ya. Tapi kan di gunung-gunung, di kota, di desa, di pelosok negeri ini kan selalu ada Muhammadiyah ya. Mereka mungkin tidak punya KTA ya, tapi mereka adalah hamba-hamba Allah yang sangat peduli ya dengan masa depan agamanya, yakni agama Islam, bergabung di Muhammadiyah, yang wanita jadi Aisyah, yang muda pemuda Ahmadiyah, yang putri Nasyiatul Aisyah dan lain sebagainya ya. Nah saya sejak kecil itu sekolahnya di Muhammadiyah ya. Jadi ibu dan ayah saya itu fanatik ya, bukan fanatik dalam arti buruk, tapi betul-betul
komitmen kecintaannya utuh ya. Karena baik ibu maupun bapak saya itu dibesarkan juga karena pendidikan Muhammadiyah. Ya. Bahkan kakak saya Fatimah sampai adik saya yang bungsu namanya Siti Asia itu oleh ibu saya dikasih doktrin, kamu tidak boleh sekolah dimanapun juga, harus sekolah Muhammadiyah. Ketika saya lulus SD Muhammadiyah tahun 52 ya, kamu belum lahir ya, ini bapak juga belum lahir ya, itu oleh ibu saya, kamu lulus SD, sekarang sekolah SMP-nya harus SMP Muhammadiyah. Saya bilang, Bu, udah 6 tahun saya di Muhammadiyah sekolahnya, Bu, saya ingin sekolah negeri seperti yang lain-lain. Saya mengatakan tidak, tetap di SMP Muhammadiyah. Lulus SMP Muhammadiyah, ya, nilai saya bagus itu. Saya bilang, Bu, sekarang saya boleh nggak ke SMA negeri? Tidak boleh, SMA Muhammadiyah. Kemudian setelah tahun 62 saya lulus SMA, nilai saya bagus, ya. Tidak ada nilai 6-nya, tidak ada nilai 7-nya, tapi ada nilai 5 itu menggambar, saya nggak bisa menggambar. Ya. Saya bahasa Inggris 9, aljabar 9, macam-macam lah ya. Ibu saya mengatakan, Bu, kalau sekarang saya boleh nggak Gajah Mada? Kan Muhammadiyah belum punya universitas. Ya terpaksa, silahkan di Gajah Mada. Gitu, ya. Nah itu cara mendidik waktu itu, ya angkatan lama itu, ya bagaimana kaum Muhammadiyah itu kecintaannya dan kepercayaannya kepada Muhammadiyah itu utuh. Ya. Tidak tergoda oleh Canisius, Saverius, Saint Joseph, sekolah Kristen itu, walaupun umumnya mereka memang bagus ya, tapi karena tahu bahwa generasi Muhammadiyah yang muda itu diselamatkan, maka ini merupakan tradisi yang sangat bagus ya. Jangan sampai misalnya tokoh Muhammadiyah itu bangganya bukan main karena punya anak sekolah di sekolah Kristen misalnya, naudzubillah min dzalik ya. Soal lupa terhadap sekolahnya sendiri. Ya. Dan yang kedua, ya, memang Muhammadiyah ini diberkati oleh Allah seperti kata Pak Rektor tadi. Ya. Itu karena Muhammadiyah itu bisa menggabungkan antara iman dan amal soleh. Jadi saya kasih tahu anak-anakku, mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai, ya. Jadi besok di akhirat, ya, itu malaikat tidak akan menanyakan dulu kamu di dunia masuk Muhammadiyah atau NO atau Al-Wasliyah atau Al-Irsyad atau Robitoh atau yang lain-lain. Tidak mungkin. Ya. Lalu tanya partainya, tuh, partainya apa dulu gitu, karena malaikat tidak peduli. Ya. Yang penting apakah hamba-hamba Allah ya, setelah Nabi Muhammad SAW itu mereka ketika di dunia itu menghabiskan umurnya ya, yang tidak begitu panjang, ya, itu betul-betul dengan iman dan amal soleh, atau kemudian malah kesana kemari ya, lupa daratan ya, kemudian menjadi hamba-hamba Allah yang jauh dari agama Islam, kemudian malah kemudian mengagumi berbagai macam faham yang sesungguhnya bertentangan dengan tauhid ya, tentu ini akan rugi ya. Nah jadi ini Pak Haji Ahmad Dahlan itu ya, Pak Haji Ahmad Dahlan ya. Itu beliau sekolahnya dulu di Mekah ya, atau Makkah ya. Kemudian beliau menimba ilmu dari tokoh-tokoh pembaharu ya. Kemudian Haji Ahmad Dahlan ini sangat mengagumi gagasan-gagasan dari Syamsuddin Al-Afghani
kemudian Muhammad Abduh, ya, Syekh Said Ridho dan lain-lain, ya, itu diserap betul sehingga ketika beliau pulang, ya, tahun 1912 itu kemudian membuat gerakan kecil namanya Muhammadiyah. Ya. Jadi lihat Ahmad Dahlan ini tidak punya ananiyah, egosentrisme gitu. Kalau ada ego yang besar, mungkin nama gerakan beliau itu Dahlaniyah, ya. Tapi itu Muhammadiyah. Nah, banyak ulama, ya, ini tidak mengunjing, cuma sebagai contoh saja, seperti Abdullah Syafi'i itu mempunyai organisasi namanya Syafi'iyah. Kemudian punya kampus namanya Universitas Syafi'iyah, punya radio amatir, radio Asy-Syafi'iyah. Kemudian juga ada di Jakarta itu ada Kiai Ahmad Thohir, itu nama sekolahnya, kampusnya itu Thohiriyah, radionya juga Thohiriyah dan lain-lain, ya. Nah, jadi ini sesuatu yang oleh Ahmad Dahlan, kalau saya namakan Dahlaniyah, aku sudah wafat, sudah meninggal, kemudian nggak sampai satu generasi dilupakan orang, kemudian sudah hilang, ya, sampai ke cucuku sudah dilupakan, ya. Nah, jadi ini sesungguhnya karena keikhlasan yang tinggi. Jadi beribadah, beramal soleh, ya, itu untuk lillahi rabbil alamin, bukan untuk linnas, bukan untuk lighairillah, ya. Nah, kemudian bisa kita petik sekarang ini, ya. Jadi kalau kita pergi ke luar negeri, ke Australia, itu ada cabang Muhammadiyah di Sydney, ya. Cabang Muhammadiyah di di berbagai negara bagian itu, ya. Kalau kita ke Singapura, itu juga ada Muhammadiyah Singapura, ya, yang lebih bagus dari Muhammadiyah Rio, insya Allah, ya. Jadi mereka menyeberang Muhammadiyah ke sana, kemudian juga punya sekolah, punya bahkan punya rumah untuk memperbaiki para anak muda yang kecanduan narkotika, ya. Jadi kalau paling cepat itu suruh duduk saya. Ya, oke, nggak apa-apa, ya, makasih. Ya udah, makasih. Oke, biar nggak lelah, ya. Oke. Nah, jadi misalnya kita ke Mesir, ya, tadi di Malaysia, ya, atau di Singapura, ya. Kalau kita ke Mesir pun, ya, itu ada cabang Muhammadiyah Kairo, ya. Jadi mereka menyewa satu lantai apartemen, ya. Kemudian anggotanya semua mahasiswa dari Al-Azhar atau Darul Ulum, ya. Nah, kemudian mereka di situ itu yang membicarakan tentang Islam, tentang globalisasi, tentang ekonomi, keadilan dan lain-lain, ya. Sehingga ketika mereka nanti pulang ke Indonesia, insya Allah kita tambah kader, ya, yang menguasai ilmu agama, tapi juga punya wawasan intelektual yang memang kita perlukan pada zaman kita sekarang, ya. Nah, kemudian, ya, kalau kita sebagai kader Muhammadiyah, biasanya kita merujuk surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum, ya, itu hafal semuanya, ya. Tapi sesungguhnya, ya, kita juga menemukan ayat yang sangat cocok dengan Muhammadiyah, yaitu dalam surat Ibrahim, di mana di sana digambarkan iman seorang hamba Allah itu ibarat akar, ya, yang nggak kelihatan. Kan iman kita nggak kelihatan, ya. Tapi juga kalau amal kita kelihatan, ada masjid, ada kampus, ada rumah sakit, ada baitul aitam dan lain-lain, ya.
Nah di sana itu dikatakan sesungguhnya orang mukmin yang ideal ya itu seperti syajarah thayyibah ya. Jadi wa matalu kalimatin thayyibatin kasyaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama ya. Jadi kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang ada di logo Muhammadiyah Aisyah itu ya, sang surya tetap bersinar, syahadat 2 melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati, dan seterusnya ya. Nah Allah mengatakan di dunia ini sejak dulu ya, sejak zaman Nabi sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang paling akhir sampai besok hari kiamat, itu kita diberitahu Al-Quran bagaimana jelasnya agar kita tidak salah pilih ya. Jadi ada 2 saja cara berpikir, cara melihat dunia, cara menegakkan perintah Allah ya. Kemudian cara membangun kesejahteraan buat umat manusia ya. Atau sebaliknya. Jadi cuma ada 2 kalimah ya. Salah satu kalimah thayyibah, kalimat yang indah, yang apa tadi akarnya kelihatan masuk dalam ke petala bumi, tetapi batang pohonnya, cabangnya, rantingnya, daunnya, bunganya, buahnya dan lain-lain ya, memberikan manfaat alam sekitarnya sepanjang masa sesuai dengan izin Tuhannya ya. Jadi wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyaratin thayyibatin asluha tsabitun wa ruha fis sama tu'ti ukulaha kullahin bin rabbiha wa ruang salina ya'lam yatadakkarun. Jadi Allah mengibaratkan ya, kalimat tauhid itu seperti pohon yang indah yang kemudian membuahkan amal soleh ya, yang banyak sekali sepanjang masa dengan izin Tuhannya. Demikianlah Allah membuat perumpamaan agar engkau bisa menggunakan pikiranmu, menggunakan analisamu, menggunakan ya kemampuanmu untuk untuk menangkap wisdom itu ya. Nah selain tauhid Allah itu tauhidullah ya, maka seluruh ideologi itu tentu buruk ya. Nah saya itu belajar sampai di Chicago itu mempelajari ideologi, jadi saya paham lah ya. Apakah namanya sosialisme, apakah komunisme, apa agnotisisme, apakah eksistensialisme, bermacam-macam ya, tokoh-tokoh filosof dari Barat dan Amerika itu yang memeras otaknya, membuat buku sebesar-besar bantal berjilid-jilid ya. Tetapi itu bagi kita yang paham kebenaran ya, itu hanya omong kosong ya. Dan semua nggak bakal bisa dicapai gitu. Nah, komunisme itu kan sama rata, sama rasa. Ya itu untuk yang apa? Untuk rakyat yang kecil yang gembel itu. Ya kalau pemimpinnya itu hidupnya luar biasa mewahnya. Ya, jadi ada kontras, ada kemunafikan ya di berbagai ideologi itu ya. Karena memang itu bukan dari Allah ya, yang melahirkan ekstremisme, melahirkan berbagai macam musibah-musibah kemanusiaan itu. Sampai sekarang pun seperti itu ya. Jadi seperti komunisme di Cina itu ya, yang dikagumi oleh Pak Jokowi ya. Pak Jokowi kagum sekali sama PKC itu ya. Jadi kan direkam, jadi nggak apa-apa kalau misalnya Pak Amin betul-betul lihat rekamannya gitu ya. Jadi saya ngomongnya asal ada fakta itu nggak ada masalah ya. Nah seperti
komunis Cina itu sejak zaman dulu ya sebelum Mao Zedong ya, tapi kemudian setelah komunis menang ya Mao Zedong ya Deng Xiaoping ya, kemudian Li Peng dan lain-lain ya, kemudian sekarang ini namanya Xi Jinping ya, ini saudara tuanya Pak Jokowi ya, lebih senior ya, karena Pak Jokowi paling suka sowan ke Beijing ya. Nah itu tentu juga akan menimbulkan keonaran ya. Sekarang saja itu kan berbagai macam kebijakan politik, ekonomi, sosial dari ini si Jokowi ini ya, itu kan tidak untuk rakyat ya. Karena dia nggak berhasil, kalau ketahuan selesai, gampang sekali gitu ya. Tapi karena mirip-mirip ya, ngikut-ngikuti sama Cina lah ya, itu kemudian kehilangan dimensi kemanusiaannya ya. Dulu Mao Zedong itu membunuh secara tidak langsung sekitar mungkin 12 juta ya, ketika revolusi kultural kebudayaan itu ya, itu pekerja-pekerja pertanian itu dikasih batas ya, kalau sekian hektar harus sekian ton, kalau tidak disuruh kerja budak itu kerja paksa ya, sehingga yang mati itu berpuluh-puluh juta ya. Ketika Stalin itu ya, dengan marxismenya itu, Stalin di Rusia itu ya, itu membunuh 20 juta langsung dibunuh, bukan mati kelaparan, bukan, tapi dibunuh ya. Demikian tega, demikian bengis, demikian biadab ya, karena ideologi itu bukan dari Allah, bukan dari Quran, bukan dari wahyu, tapi buatan manusia. Karena manusia itu kan rapuh sekali ya. Tidak ada, kalau Nabi memang ya, kalau manusia siapapun itu tidak ada yang sempurna, apalagi sempurna lumayan bagus saja juga jarang kok ya. Nah, jadi ini supaya anak-anakku masa-masa umri itu bisa lebih berpikir yang kritis ya. Ini kalian kan namanya kan milenial ya. Milenial itu katanya loh, kalau milenial Indonesia saya nggak tahu, mungkin lain lagi ya. Kalau milenial Eropa, milenial Korea Selatan, milenial Amerika itu kan lucu ya. Maunya serba singkat, tidak mau baca buku yang terlalu tebal, hanya buang-buang waktu ya. Bahkan video itu juga kalau lebih dari 3 menit ngapain buang-buang, padahal banyak juga dari berbagai si video itu bisa kita ambil yang bagus-bagus ya. Tapi katanya milenial itu nggak peduli apa itu, habis waktu ya. Nanti kemudian Pak Ridho akan ini beliau adalah dokter IT, dokter AI ya, kebetulan ketua Partai Umat. Nanti saya minta ya 10 menit ya untuk menerangkan bagaimana supaya kamu semua itu sesungguhnya menyadari kita ini sudah dijajah politiknya, ekonominya, sosialnya ya. Tapi ada penjajahan lebih bengis dan bahaya lagi, namanya penjajahan digital imperialism, digital colonialism ya, digital exploitation ya. Nanti biar beliau membuka ya. Itu bahaya sekali ya. Nah, saya lanjutkan dulu ya. Nah, kemudian ya, Muhammadiyah kita ini ya memang dari masa ke masa itu tidak pernah berhenti untuk amar ma'ruf nahi mungkar ya. Namun akhir-akhir ini saya melihat Muhammadiyah hanya amar ma'ruf, nahi mungkarnya itu agak sepi ya. Mengapa? Kalau orang hanya amar ma'ruf tok ya, amar ma'ruf saja,
itu nggak bakal ada masalah. Nah, jadi semua ya, kalau misalnya ada, maaf agak kasar ya, atau orang jahat, itu kita amar ma'rufi, itu tidak marah ya. Tapi maling, koruptor, jahanam yang lain, dajjal yang lain, kita suruh berhenti, mereka pasang kuda-kuda melawan, bahkan kalau perlu memusuhi kita secara terang-terangan ya. Nah, Muhammadiyah ya, itu memang sekarang kelemahannya ya, jangan ditiru ya. Sekarang ini memang banyak ma'ruf tapi sepi nahi mungkar ya. Kalau sampai ini terus-terusan ya, mungkin Allah Rabbus samawati wal ard, Rabbun nas, Rabbul alamin ya, itu bisa loh ya. Kemudian ya kurang ridho pada Muhammadiyah ya, kemudian sedikit banyak lantas Muhammadiyah bisa mengecil peranannya ya. Saya kan belajar Muhammadiyah dari Ahmad Dahlan, kemudian Kiai Syuja ya, sampai Kiai Ahmad Badawi, kemudian Kiai Yunus Anis, apalagi Pak R. Fahrudin, Pak Azhar, itu kan saya ketemu beliau-beliau ini ya. Artinya yang 3-4 sebelum saya masih ketemu ya. Pak Badawi, Pak R, Pak Yunus Anis, saya sering ketemu, sering bicara-bicara itu. Dan kemudian sampai saya ya, itu yang jelas Muhammadiyah itu menghasung, mendorong pimpinan maupun umatnya itu untuk juga nahi mungkar ya. Karena begini ya, ini misalnya begini, kita dengan amar ma'ruf mendirikan sekolahan Muhammadiyah ya. Tapi kemudian ada orang lain ya, itu beberapa puluh meter membuat rumah perjudian ya. Jadi yang kita kemakrufan yang kita bangun itu tentu akan disapu ya oleh kemaksiatan ya, al-mungkar ya, kemungkaran, kejahatan tadi ya. Makanya ini masalah yang sesungguhnya sangat krusial ya, dan jangan sampai kita punya pimpinan Muhammadiyah itu yang hanya tukang amar ma'ruf tapi nggak berani nahi mungkar karena takut. Mengapa takut? Nah, saya nggak bisa paham ya. Jadi kalau bahasa Inggris, I fail to understand man why you become so afraid, you become like subhuman ya. Mengapa takut gitu loh. Allah merintahkan harus ada nahi mungkar itu ya. Nah, karena itu saya cuma memesankan anak-anakku yang saya cintai ya, semampang kamu masih muda, belajarlah sungguh-sungguh ya. Karena zaman sekarang itu adalah kompetisi iptek ya. Bahkan sekarang ini kompetisi yang tadi itu ya, kompetisi IT, kompetisi AI ya, dan lain-lain yang sanggih-sanggih itu harus kita kuasai juga supaya kita tidak seperti kerbau dicocok hidung gara-gara kita kalah pandai, kalah pintar, sehingga kita bisa dipingpong ke sana kemari ya, dan kita kemudian tidak bisa memberikan reaksi yang sepadan untuk menyelamatkan masa depan kita semuanya ya. Jadi pesan saya pada anak-anakku yang saya cintai, belajarlah terus ya. Kemudian kalau buka smartphone, buka ponsel, cari yang informasi yang bagus-bagus ya. Jangan cari yang aneh-aneh ya. Nanti Pak Edo bisa menerangkan pada kita ya, akibat dari penjajahan digital itu ya.
kita tidak bisa apa-apa, lalu pemerintah kita juga tidak punya keseriusan untuk membentengi, melindungi generasi mudanya, ya, sehingga anak-anak muda kita menjadi pecandu narkotika, bahkan anak 11 tahun sudah terpapar pornografi, nanti biar beliau yang yang memberikan, ya. Nah, kemudian beliau itu siapa? Beliau ini ya kita bangga, ya. Umurnya belum 40, ya. 30 berapa, Mas? 38, masih milenial, sangat milenial, ya. Kemudian belajarnya pernah di Austria, dokternya di Nederland, Belanda, pernah research di Amerika, ya. Kalau kerja di Amerika gajinya mungkin ribuan dolar, ya, tapi dia memilih kepada Indonesia, tidak usah jadi pekerja asing walaupun uangnya gede, ya. Kemudian betul-betul berkhidmat, ya, kepada pendidikan, ya. Tapi kemudian karena Partai Umat ketika mencari tokoh yang muda, yang pintar, yang intelektual, tidak begitu mudah, ya, maka kemudian ketika musyawarahkan beliau menjadi ketua Partai Umat, ya. Nah, ini kemudian anak-anakku semua kan sudah punya hak pilih, ya. Tapi adalah Partai Umat, ya. Jadi ikut sama Pak Fauzi Qadir, ya. Juga diam-diam Pak Rektor kita itu tidak boleh kemudian ke depan Wong Rektor masuk partai politik apalagi kampanye, ya. Tapi beliau di panggung belakang memberikan arahan-arahan, ya. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.